saya bersaksi, saya tekankan sekali lagi, saya tidak menjelek-jelekkan agama saya yang sebelumnya, tetapi saya bersaksi real, nyata yang saya rasakan dalam kehidupan saya, yang saya rasakan, ini yang saya saksikan. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, saya dulu seorang Muslim, suku Bugis Bone. Saya berpikir gini, selama ini saya membaca kitab suci kepercayaan saya dulu, sering, setiap hari, sampai banyak sekali saya khatam. Namun anehnya, selama ini saya membaca lafaz Arab dan terjemahannya itu, kok selama ini sepertinya tidak berfokus kepada ayat itu. Sepertinya selama ini biasa aja ayat itu. Kok pada saat itu, saya fokus sama ayat itu yang berkata, kepadanya diberikan Taurat dan Injil. Di dalamnya ada nur, cahaya, jalan yang lurus. Bacalah itu bagi engkau orang-orang yang bertakwa. Jadi saya berpikir, saya kalau di kepercayaan saya dulu, kalau nggak bertakwa, nggak masuk surga. Iya, kalau bertakwa harus baca Taurat dan Injil. Bagaimana saya mau membaca Taurat dan Injil? Memang di dalam 6 rukun iman, salah satunya itu percaya kepada kitab-kitab. Nah, memang kami diajarkan untuk percaya kitab-kitab, tetapi karena kontras, kita disuruh membenci orang Kristen karena orang Kristen itu adalah orang kafir. Nah, bagaimana kita mau membaca Taurat dan Injil, dan sedangkan kita percaya bahwa Taurat dan Injil itu kitabnya orang Kristen, gitu. Selamat datang di channel Karya Vince, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, admin mengajak kita bersama untuk mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Sebuah kisah yang datang dari hati seorang wanita, yang berasal dari suku Bugis Bone Makassar. Kisah ini adalah tentang perjalanan spiritual seorang muslimah yang telah menemukan jalan keselamatan dalam Yesus Kristus. Wanita yang akan berbagi kesaksiannya dengan kita adalah seorang muslimah dari suku Bugis Bone Makassar, sebuah suku yang dikenal dengan budaya dan tradisinya yang kuat, serta ikatan kekeluargaan yang erat. Sejak kecil, ia telah diajarkan tentang ajaran Islam dan dibesarkan dalam lingkungan yang taat beragama. Setiap hari, ia melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan berusaha untuk menjadi seorang muslimah yang baik, sesuai dengan ajaran yang diterimanya sejak lahir. Namun, di balik semua ketaatan dan ibadahnya, tersimpan sebuah kegelisahan yang tak dapat ia abaikan. Marilah kita buka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kisahnya yang penuh dengan pergumulan, pencarian, dan akhirnya, penemuan iman yang menguatkan. Semoga kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, saya biasa dipanggil Emma. Latar belakang saya dulu seorang Muslim, suku Bugis Bone. Jadi dari keluarga, ya baru saya sendirilah yang terima Yesus. Nah, saya memiliki 3 saudara, 2 laki-laki dan saya sendiri perempuan. Saya sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Saya jujur sudah 2 kali menikah. Mungkin ini kedengarannya agak gimana begitu ya. Nah, dari inilah memulai kehidupan saya, bagaimana saya bisa mengenal Tuhan. Dulu saya menikah sama-sama Muslim. Kami sama-sama Muslim, lalu memiliki 1 orang anak dan cerai. Saya mungkin tidak menceritakan secara detail bagaimana saya bisa pisah. Yang pastinya masalah dalam rumah tangga yang membuat saya tidak bisa bertahan, yang akhirnya memutuskan saya untuk berpisah. Singkat cerita, saya setelah beberapa tahun cerai, saya kenal sama suami yang sekarang. Suami saya yang sekarang itu orang Kristen. Cuman menikah sama saya, dia masuk Islam. Karena saya fanatik ya. Saya sangat kental dengan keagamaan saya. Ya, karena memang saya terlahir seorang Muslim, ya saya taat kepada agama, kepercayaan saya dulu. Jadi saya bilang sama suami, ikut kalau mau nikah sama saya harus masuk Islam. Akhirnya suami masuk Islam. Kami dikaruniai 1 orang putra. Dalam perjalanan, awalnya baik-baik aja.
Saya sampai dipuji-puji sama keluarga karena ya di dalam Islam kita membawa orang yang masuk ke agama Islam itu upahnya surga ya. Jadi dibangga-banggakan lah begitu. Tapi beberapa bulan tahun perjalanan saya melihat perubahan dari suami saya. Dia kembali ke keyakinan yang lamanya, dia kembali ke Kristen. Pada saat itu saya dilemanya gini, saya takut sama Tuhan saya pada saat itu. Kalau saya berhubungan suami istri dengan suami saya yang sekarang, padahal dia sudah kembali ke agamanya lagi, saya melakukan hubungan suami istri itu hukumnya dosa. Saya takut begitu. Nah, anak kami pada saat itu masih bayi, masih kecil sekali. Saya bingung gitu, mau mengambil keputusan bagaimana. Pada saat itu, singkatnya, kami sudah mau cerai gitu ya. Karena saya juga tidak bisa mempertahankan orang yang sudah membohongi saya. Saya merasa dia membohongi saya gitu. Namun, saya berpikir lagi. Saya bawa sholat, saya ngaji, saya sholat, saya ngomong sama Tuhan saya. Saya bilang, ya Allah, kenapa hidup saya seperti ini? Dari pernikahan saya yang pertama, saya sangat tersiksa sekali. Saya tertekan, saya kecewa, saya sedih. Jadi, saya merasa tekanan-tekanan hidup yang sangat berat sekali saya alami gitu. Nah, saya tidak pernah ingin saya itu menikah berulang-ulang kali, tidak. Saya kalau bisa di dalam seumur hidup saya nikah itu cuma 1 kali seumur hidup begitu ya. Tetapi karena ya kalau di Islam ya, di agama saya yang dulu ya nikah cerai ya mungkin biasa ya, karena memang boleh menikah lebih dari 1 kali. Nah, namun pada saat itu saya tetap aja di dalam hati saya nggak pengen cerai. Kenapa? Anak saya yang pertama sudah cukup merasakan tidak lengkap kehadiran kasih sayang kedua orang tuanya. Jangan sampai anak ini begini lagi. Tetapi saya dilema gitu. Sampai saya bilang, ya Allah, kok gini banget sih hidup saya? Dari saya kecil, dari sampai saya menikah, saya selalu merasakan kesedihan. Kenapa kalau begini, kenapa saya harus dilahirkan di dunia ini kalau saya harus merasakan seperti ini? Pada saat itu, waktu saya mendapatkan tekanan-tekanan hidup, saya melakukan kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Saya melakukan kehidupan yang penuh dengan dosa. Saya tidak membalas orang-orang yang menyakiti saya, tetapi saya melampiaskan itu dengan kehidupan yang menghancurkan diri saya pribadi. Gitu. Lalu pada saat itu, saya sudah mulai pisah rumah dengan suami. Kami sudah mau cerai. Namun pada saat itu saya dilema bagaimana, apakah saya harus cerai, tapi kalau saya cerai bagaimana anak ini, begitu ya. Saya menangis setiap malam, menangis dengan tekanan-tekanan hidup yang saya alami. Lalu saya sholat, saya berdoa. Saya bersaksi, saya tekankan sekali lagi, saya tidak menjelek-jelekkan agama saya yang sebelumnya, tetapi saya bersaksi real, nyata yang saya rasakan dalam kehidupan saya, yang saya rasakan, ini yang saya saksikan, begitu. Bagaimana saya bisa mengenal Allah itu di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup saya. Saya datang pada saat itu, saya sholat tahajud, saya ingat di jam 12 malam. Saya bilang, ya Allah, kenapa engkau saya telah membawa orang untuk mengenal Engkau, ya Allah. Tetapi mengapa Engkau ambil dia kembali? Saya nangis, lalu setelah itu saya tidur. Setelah saya tidur,